Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Baik anak-anak ustazah, kita hari ini belajar tentang IPS tema 3 yang KD 31 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengenal dataran di Indonesia dan untuk mengetahui hubungan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan. Nah, ini adalah contoh dataran di Indonesia yang terdiri dari darat dan perairan. Nah, dataran tinggi ya disebut juga dengan plateau atau plato, merupakan bagian bumi yang mendatar dan memiliki ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Nah, ciri-cirinya suhu lebih rendah, udara sejuk, ya. Kemudian biasanya daerah dataran tinggi dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan, dan juga ada wisata ya, perwisataan. Dan contoh dataran tinggi ada di dataran tinggi Dieng ya, Bandung dan Malang ya. Nah, ini dia contohnya ya. Subhanallah, sangat indah kan ya. Ini dataran tinggi Dieng, ini dataran tinggi Bandung, dan ini dataran tinggi Malang. Lanjut, dataran rendah. Nah, bagian permukaan bumi yang rendah ya biasanya ini banyak ya di daerah seperti Riau ya, ini salah satunya adalah daratan rendah di mana digunakan ya, cocok untuk daerah pertanian ya, perkebunan, peternakan, perindustrian, dan pusat perdagangan. Dan ciri-cirinya udara stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, dataran rendah ada di Cianjur, Surakarta, dan Semarang ya. Dan biasanya memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Oke, kita lanjut. Nah, ini dataran rendah, contoh dataran rendah di Cianjur, ini dataran rendah Surakarta, dan ini dataran rendah di Semarang. Nah, kemudian pantai ya, pantai juga termasuk dataran rendah ya anak-anak, yang di perairan ya, bagian dari perairan. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, mata pencarian orang sekitar pantai antara lain nelayan, pekerja pelabuhan, petani tambak ikan dan garam, petani, dan ini juga ya, pekerja lapangan ya, seperti ini ya, mereka menangkap ikan di pantai ya. Kemudian dataran rendah ini juga salah satu sumber daya alam ya, yang harus kita lestarikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kerusakan sumber daya alam ini berakibat ketidakseimbangan ya di alam. Nah, untuk itu bagaimana cara kita melestarikan sumber lingkungan ini? Nah, yang pertama kita melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. Yang kedua, melakukan penanaman kembali pada lahan yang gundul.
kemudian menjaga kesuburan tanaman dengan menggunakan pupuk alami atau kompos atau pupuk kandang ya. Kemudian mencegah perburuan liar terhadap hewan-hewan yang dilindungi dan hewan langka dengan membuat aturan pemerintah, kemudian membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan lain-lain, kemudian menghemat penggunaan sumber daya alam agar tetap lestari. Nah, subhanallah, anak-anak ustazah ya, Allah senantiasa mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan, karena jika kita melakukan kerusakan maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam surah Ar-Rum ayat 41 dikatakan telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kita adalah orang-orang yang menjaga lingkungan. Baik anak-anak ustazah berharap antum adalah anak-anak yang menjaga lingkungan ya, dengan tidak salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Demikian anak-anak ustazah. Assalamualaikum.